Sini saya akan menjelaskan tentang irregular verb, di mana irregular verb adalah kata kerja yang bentuk past tense dan past participle-nya tidak konsisten. Maksud dari past tense dan past participle-nya itu tidak konsisten, tidak perlu menambahkan d atau ed pada base form seperti pada regular verb. Sebagai bentuk past tense atau past participle kata kerja yang memiliki nama lain strong verb ini sama dengan base form, sedangkan sebagian yang lainnya berbeda. Namun sebagian besar kata kerja ini sama bentuk past tense dan past participle-nya. Contoh, become, base formnya become. Pada present tense verb 1 menjadi becomes, harus menambah s, sedangkan pada past tense verb 2 menjadi become. Dan past participle verb 3 kembali lagi ke base form menjadi become. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang irregular verb rulers. Pada dasarnya, aturan-aturan penggunaan irregular verb sama saja dengan regular verb. Berikut beberapa aturannya. Yang pertama, subject verb agreement. Jika subjek berupa singular noun atau tunggal irregular verb pada simple present tense, base formnya perlu ditambah s atau es. Saya ulang kembali, jika irregular verb pada simple present tense, base formnya perlu ditambah s atau es. Untuk subjek she, he, it, dan orang ketiga tunggal. Sedangkan subjek I, you cukup menggunakan base form saja, tidak perlu ditambah s atau es. Sebaliknya, subjek berupa plural noun atau jamak irregular verb pada simple present tense, base formnya tidak perlu ditambah s atau es. Contoh, jika subjeknya menggunakan she, harus ditambah s. Contohnya, she runs. Run di sini harus ditambah s menjadi she run. Dan jika subjeknya orang ketiga tunggal, contohnya John runs. Run s-nya harus ditambah, run-nya harus ditambah s. Dan jika subjeknya menggunakan I, itu hanya menggunakan I run. Run tersebut tidak harus ditambah s, cukup run. Saya akan menjelaskan tentang irregular verb dan auxiliary verb dan noun phrase. Irregular verb digunakan dengan berbagai auxiliary verb untuk membentuk beragam tense, misalnya have atau has ditambah past participle untuk membentuk present perfect tense. Had ditambah past participle untuk membuat past perfect tense. Will ditambah base form untuk membentuk future tense. Contoh irregular verb, yang pertama, she has lived. Yang kedua, they have lived. Yang ketiga, Lala have lived before the party begin. Yang keempat, it will leave you speechless. Noun phrase. Noun phrase adalah phrase atau frasa bahasa Inggris, hasil penggabungan noun kata benda, pronoun kata ganti benda atau number, berfungsi sebagai head dengan satu atau lebih motiver. Contoh, I forgot my bag. Saya melupakan tas saya. Basic noun phrase, keterangan. Central determiner, possessive, my head, noun bag. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya, yaitu di sini materinya adalah noun phrase. Noun phrase pengertiannya adalah frase atau frasa dalam bahasa Inggris, yaitu hasil penggabungan noun kata benda, pronoun atau kata ganti benda, atau number yang berfungsi sebagai head dengan satu atau lebih modifier. Frasa dalam bahasa Inggris ini digunakan ketika single noun atau kata benda tunggal tidak cukup spesifik untuk mengarah kepada suatu kata benda. Frasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu basic dan kompleks noun phrase. Contohnya kalimat noun phrase itu, yang pertama, I forgot my bag, yang artinya saya melupakan tas saya.
yaitu basic non press. Terus keterangannya itu yang central determiner yang posesif itu adalah my. Sedangkan yang heard atau non itu adalah back. Terus dilanjut dengan contoh kalimat non press. Jika Anda ingin mengatakan bahwa teman Anda bahwa seseorang wanita itu yang ada di kerumunan orang-orang adalah saudara Anda, maka Anda menggunakan kalimat seperti ini. The fair-skinned woman with a red shirt and black skirt is my sister. Wanita yang berkulit terang dengan kemeja merah dan rok hitam itu adalah saudara saya. Terus yang basic non press. Basic non press adalah non frase yang terdiri dari determiner. Determiner itu ada predeterminer, central determiner atau post determiner, dan heard yang terdiri dari noun, number, sama adjective. Determiner berdasarkan posisinya terdapat determiner yang dibedakan menjadi predeterminer yang mendahului determiner lainnya, sedangkan central determiner yang diletakkan setelah pre dengan atau tanpa post determiner setelahnya, dan post determiner diletakkan setelah predeterminer atau central determiner. Contohnya basic non press yaitu all the trees. Predeterminernya adalah distributifnya all, sedangkan central determinernya artikelnya itu the, terus yang heard atau non itu trees. Terus yang contoh sama macam-macam determiner. Macam-macam determiner itu ada predeterminernya itu ada multiplier, yaitu double, twice, 3 times. Terus yang fraction ada 1/3, 2, 5, 3 quarter. Sedangkan yang distributif ada both, all, half. Terus yang intensifier ada quite, rather, not really, indeed. Sama eksklamatif itu ada what sama short. Central determiner itu ada yang artikel itu ada a, an, sama the. Sedangkan yang demonstratif itu ada this, that, this, sama choose. Kalau yang posesif itu ada my, your, his, her, our, sama their. Sedangkan yang interrogatif itu ada which sama what. Terus yang post determiner itu ada number sama quantifier. Yang number itu ada 1, 2, second, fourth, next, last. Sedangkan yang quantifier ada each, every, some, few, little. Terus sama many, much, sama several. Terus yang sementara heard dapat berupa noun, kata benda, terus number, yaitu ordinal number, first, second, third, cardinal number, 1, 2, 10. Terus yang general ordinal itu seperti next, last, previous, past, subsequent. Terus yang adjektif, kata sifatnya adalah rich, poor, seperti itu. Contohnya basic non phrase yaitu all the trees. Predeterminernya adalah distributifnya all, sedangkan central determinernya artikelnya itu the, terus yang heard atau non itu trees. Terus yang contoh sama macam-macam determiner. Macam-macam determiner itu ada predeterminernya itu ada multiplier, yaitu double, twice, 3 times. Terus yang fraction ada 1/3, 2, 5, 3 quarter. Sedangkan yang distributif ada both, all, half. Terus yang
intensifier ada quite, rather, not really, indeed. Sama eksklamatif itu ada what sama sort. Central determiner itu ada yang artikel itu ada a, an sama the. Sedangkan yang demonstratif itu ada this, that, this sama choose. Kalau yang posesif itu ada my, your, his, her, our sama their. Sedangkan yang interrogatif itu ada which sama what. Terus yang post determiner itu ada number sama quantifier. Yang number itu ada 1, 2, second, fourth, next, last. Sedangkan yang quantifier ada each, every, some, few, little. Terus sama many, much, sama several. Terus yang sementara head dapat berupa noun, kata benda. Terus number, yaitu ordinal number, first, second, third, cardinal number, 1, 2, 10. Terus yang general ordinal itu seperti next, last, previous, past, subsequent. Terus yang adjektif, kata sifatnya adalah rich, poor, seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya ingin meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu past participle. Pengertian past participle. Bentuk past participle dari sebuah kata kerja adalah salah satu dari dua bentuk lampau yang ada. Jika kamu telah mempelajari bahasa Inggris sebelumnya, kamu tentu telah bertemu dengan yang disebut dengan irregular verb, yang terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu the infinitive, the simple past, dan the past participle. Tenses yang menggunakan bentuk past participle, yang pertama present perfect, yang kedua past perfect, yang ketiga future perfect, yang keempat the conditional, selanjutnya modal, dan yang terakhir yaitu bentuk pasif. Terima kasih. In here, I will explain about future perfect tense, in which also explain about prediction will have participle. Nah, sebelum saya masuk langsung ke contoh kalimat prediction will have participle, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu future perfect. Future perfect adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas akan sudah selesai pada titik waktu di masa depan. Kemudian, rumus yang digunakan di future perfect tense ini dibentuk dengan auxiliary verb, will and have, dan past participle atau verb 3. Have digunakan baik untuk singular maupun plural subject. Sedangkan past participle dibentuk dengan menambahkan ed, en, d, t, n, atau ne pada base form berupa regular verb. Pada base form berupa irregular verb, bentuk past participle tidak konsisten. Nah, kemudian fungsi dari kalimat future perfect yang pertama yaitu mengungkapkan suatu aktivitas yang akan sudah selesai atau terjadi sebelum aktivitas lain dilakukan di masa depan. Subordinate conjunction yang dapat digunakan sebagai time expression atau keterangan waktu. Kemudian yang kedua,
untuk menentukan bahwa suatu aksi akan telah selesai pada waktu di masa depan, dan untuk penanda waktu yang dapat digunakan antara lain pertama yaitu at this time next week or month, by this time next week or month, by next Sunday, and tomorrow. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimat prediction, will, and have participle menggunakan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Pertama yaitu kalimat positif. Di sini menggunakan rumus subject, will, have, dan past participle. Dengan kalimat yaitu they will have come tomorrow afternoon. Nah, kemudian untuk kalimat negatif ini menggunakan rumus subject, will, not, have, dan past participle. Contohnya yaitu they will not have come tomorrow afternoon. Jadi kita hanya menambahkan kata not saja. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya menggunakan rumus will ditambah subject ditambah have dan past participle. Contohnya yaitu will they have come tomorrow afternoon? Untuk kalimat interrogatif ini kita jadikan kalimat tanya dengan meletakkan will di depan. Maybe that's just an explanation for me. More or less, I apologize. That God will provide health and we keep away from the pandemic coronavirus, and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.